Ya, ini teman-teman Tribun, kita di DPRD ada jumlah angkot dari Majalengka yang melakukan audiensi bersama DPRD terkait dengan jalur lalu lintas, jalur yang dianggap berebut dengan elap ataupun bis. Ini di depan alun-alun Majalengka ya. Ada angkot yang telah melakukan audiensi dengan DPRD Majalengka. Sejumlah sopir angkutan kota di Majalengka memilih tidak beroperasi dan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Majalengka pada Jumat 23 Januari 2026. Mereka menyampaikan langsung keluhan terkait bus dan elf yang masuk jalur kota serta mengambil penumpang jarak pendek. Hal ini dinilai semakin mengurangi pendapatan sopir angkot. Audiensi tersebut diikuti oleh perwakilan Angkot Indonesia Klub Majalengka dan diterima oleh Komisi 3 DPRD Majalengka. Pemirsa, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Cirebon, rekan Adi Mubarok. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan rumah disampaikan dari Kabupaten Majalengka bahwa telah terjadi aksi mogok yang dilakukan oleh sekitar 40 angkot di Kabupaten Majalengka dengan kode 1A dan 1B atau dari Kabupaten menuju Majalengka, di mana para supir angkot ini melakukan mogok dikarenakan eh, sebagai bentuk protes terhadap trayek jalan yang dinilai mereka semakin tidak ada penumpangnya karena salah satu faktornya adanya bus atau elep yang satu jalur dengan mereka. Dengan atas hal tersebut mereka juga melakukan audiensi bersama DPRD Majalengka, dalam hal ini Komisi 3, di mana audiensi ini diikuti oleh perwakilan angkot dan diterima langsung oleh DPRD Majalengka. Juga dihadirkan di sana Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka. Dalam audiensi tersebut mereka meminta agar jalur yang dilalui oleh mereka tidak dilalui oleh bus maupun elap, sehingga tidak terjadi penumpang memilih elap atau bus. Karena kejadian-kejadian itu sering terjadi yang sehingga menyebabkan berkurangnya penumpang dan juga berkurangnya pendapatan mereka. Beberapa kali supir angkot tersebut menyampaikan bahwa telah terjadi gesekan di jalan antara kenek maupun sopir elap atau bus dengan para angkot ketika memang terjadi pengambilan penumpang ini. Sehingga mereka para angkot meminta DPRD agar kepada Dinas Perhubungan mengatur jalurnya yang benar dari kabupaten diarahkan ke Jatiwangi atau aturan-aturan yang bisa mendukung sopir angkot tersebut. Dalam hal ini Komisi 3 DPRD Majalengka, Ketua Komisi Ing Misbahudin meminta Disub agar mencarikan solusi atas protes atau keluhan masyarakat tersebut dan mengoptimalkan terminal Kadipaten supaya penumpang dan pendapatan para supir angkot bisa lebih normal atau lebih banyak lagi. Demikian rekan rumah disampaikan dari Kabupaten Majalengka. Supir angkot ini mengeluhkan soal jalur tuh gimana tanggapan dari Tuan? Ya, tadi teman-teman dari Paguyuban Indonesia Angkot Club ya. Nah, jadi para supir angkot yang memang menyampaikan keluh kesahnya ke kami, mengeluh lah ya terkait gesekan-gesekan yang terjadi di jalan. Ya, yang ini berdampak pasti kepada pendapatan ya, di mana mereka kan semakin kesini semakin terpuruk lah ya ekonominya. Nah, yang mereka keluhkan adalah pertama jalur bis yang masuk ke kota, ya, bis dan elf yang masuk kota ini sering terjadi gesekan. Ya, bagaimana bis dan elf ini meskipun penumpangnya jarak pendek juga suka dibawa. Ini mereka mengharapkan agar ke depan tidak terjadi bis menaikkan penumpang jarak pendek ya, dengan elf ya. Itu yang pertama. Yang kedua, minta bis dan elf itu jalurnya
tidak masuk kota, dialihkan ke jalur Kadipaten Jatiwangi. Kalau yang ke arah sana berarti nanti ke Cigasong baru ke Cikijing atau Lejegan. Gitu. Nah, di sub sendiri untuk yang bis itu kan tidak punya kewenangan mengatur regulasinya. Ya. Tapi ke depan mereka akan membuat surat teguran lah ya, agar menaikkan penumpang itu di tempat-tempat yang sudah ditentukan, misalnya di Rajagaluh, di Kadipaten atau di Cigasong gitu ya. Jadi nanti angkot ini berfungsi sebagai pengumpan gitu, sebagai feeder lah dari ke terminal, dari jalan raya ke terminal gitu. Jadi tetap kebagian lah maksudnya, bagi rezeki lah gitu ya. Gitu. Itu yang diinginkan oleh para petugas. Kalau DPRD sendiri gimana nih Pak? Ya? Kalau DPRD sini gimana nih Pak? Ya kalau kami ingin segera Dinas Perhubungan itu mengatasi ini ya, karena ini sudah lama, sudah berlarut-larut ya. Jadi termasuk penggunaan jalan Baribis ini juga kan tidak bisa digunakan untuk jalur bis dan elf. Ya. Nah, kami ingin ada solusi yang dihadirkan. Jangan sampai ini dibiarkan terus-menerus tanpa solusi dan mereka para supir angkot juga tidak tahu harus mengeluh kemana. Jadi kami mendorong di sub segera ya, karena ini di sub ada pimpinannya, ada Pak Bupati, mungkin segera disampaikan apa yang mau dilakukan. Gitu. Meskipun tadi disampaikan ada beberapa kegiatan jangka pendek yang mungkin akan dilakukan, ya, termasuk menertibkan kondisi di sekitaran Kadipaten. Ya. Kadipaten itu sekarang karena dia memang menjadi salah satu pusat perekonomian, sehingga terminal yang Cipaku itu kan tidak berfungsi. Ya. Nah itu juga angkot juga akhirnya hanya sampai situ, tidak ke terminal juga. Nah ini juga harus diambil langkah. Mau diapain terminal itu? Meskipun tadi ada berita juga terminal yang di Kadipaten dan yang di Cikijing itu akan direnovasi dan akan ditingkatkan statusnya. Tadi juga kan dari supir angkot itu minta dialihkan untuk bus dan elf. Ya ini teman-teman Tribun, kita di DPRD ada jumlah angkot dari Majalengka yang melakukan audiensi bersama DPRD terkait dengan jalur lalu lintas, jalur yang dianggap berebut dengan elap ataupun bis. Ini di depan alun-alun Majalengka ya, ada angkot yang telah melakukan audiensi dengan DPRD Majalengka, di mana mereka meminta agar DPRD memfasilitasi terkait dengan jalur yang selama ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.